Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam renungan harian GKI Sangkra Solo. Senang rasanya kita bisa bersama-sama untuk belajar sekali lagi tentang firman Tuhan. Kita akan memulai firman Tuhan ini yang akan didahului dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang firman-Mu. Tuhan, sudilah kiranya berbicara bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu ini bisa menerangi kehidupan kami dan membuat langkah-langkah kami ke depan jauh lebih baik lagi Tuhan. Kami ingin bersandar kepadamu dan biarlah Tuhan firman-Mu inilah yang mengikatkan kami dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Alkitab itu sesuatu yang gimana ya? Lengkap sekali di dalamnya itu. Kita bisa belajar banyak hal melalui firman-firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Sungguh luar biasa. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang bagaimana keluarga burung unta. Selama ini kita selalu mendengar keluarga yang identik dengan burung Raja Wali. Keluarga-keluarga yang perkasa. Dan kita seringkali mendengarkan kita akan membaca dari Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Menggambarkan bagaimana burung Raja Wali ini membangun keluarganya, membentuk keluarganya, dengan melatih anak-anaknya, menggoyangkan isi sarangnya, kemudian membiarkan anaknya melayang-layang di udara, dia terbang di atasnya, kemudian memaksa anaknya untuk bisa terbang sendiri, dan jika anaknya belum bisa terbang, dia menangkapnya, meletakkannya di atas kepalanya, dan dia akan melakukan berulang-ulang, meletakkan kembali di atas sarang, dan menggoyang-goyangkan, menjatuhkan anaknya. Itu bagaimana burung Raja Wali melatih anak-anaknya, membangun keluarganya, membangun generasinya. Dan bagaimana dia mewariskan hal itu buat generasi-generasinya supaya bisa bertahan hidup. Tetapi kita akan belajar tentang bagaimana keluarga burung unta ini. Ayub 39 ayat 13. Sampai 18. Saya akan membacakannya. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jeripayanya sia-sia. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikannya pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Di sini tuh Allah ya masih menggunakan perjanjian lama. Allah mengibaratkan keluarga yang melupakan anaknya, yang tidak tahu bagaimana membesarkan anak-anaknya seperti burung unta. Burung unta dengan riang sayap, mengepak-ngepakkan sayapnya, seperti dia sedang bergembira. Tetapi, apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Terkesan dari luar bahwa orang tua itu sangat bersukacita, dia puas dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi apakah hal itu ada kasih sayang enggak? Menunjukkan kasih sayang enggak? Belum tentu. Kita lihat lagi di ayat 14. Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah. Sesuatu generasi dibiarkan ditinggal di tanah, disimpan, dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Anaknya itu disimpan, dibiarkan saja. Dan dibiarkan menjadi panas.
Bapak Ibu, hidup tanpa kasih itu hidup yang panas sekali rasanya. Sama seperti anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian. Itu kehidupannya serasa panas. Menghasilkan emosi yang labil. Anaknya menjadi mudah marah, mudah menyerah. Ada masalah, mereka memanggil orang tuanya, meminta untuk menyelesaikan masalah. Mereka tidak tahu bagaimana untuk mengatasi masalah di dalam kesehariannya. Kehidupannya menjadi panas. Karena apa? Karena kurang mendapatkan kasih sayang. Kurang mengenal kasih. Itu hal yang penting. Anaknya ditinggalkannya di tanah. Ditinggalkan di rumah. Anaknya dibiarkan berada di situ. Kurang untuk mendapatkan pengetahuan tentang sosial. Pengetahuan tentang bagaimana kehidupan di sekitar mereka. Dan dia ada di tempat-tempat yang sudah diatur oleh orang tuanya. Saya juga sering menjumpai ya, anak sejak bangun tidur, dia bangun tidur ada di dalam kotak, maksud saya rumah gitu. Kemudian dari rumah dia masuk ke mobil, ada di dalam kotak. Kemudian diantar ke sekolah. Di sekolah juga di dalam lingkungan yang itu-itu saja dan ada di dalam kotak. Dan kalau boleh saya mengkritik, bagaimana sekolah membentuk kehidupan sosial mereka. Hanya sedikit. Berapa tuh waktu istirahat mereka? Sedikit sekali dari jumlah porsi. Mereka harus belajar sendiri. Dengan bangku yang sendiri-sendiri. Jadi, ya mereka ada dalam kotak. Nanti pulang ke rumah, naik mobil, ada dalam kotak. Mungkin mereka juga akan ada aktivitas lainnya, les atau apa, di dalam kotak. Kalaupun pergi ke mall, di dalam kotak. Kehidupannya seperti itu. Sama seperti yang diibaratkan di sini. Ditinggalkannya di tanah. Kurang mengetahui tentang apa yang ada di luar. Di ayat ke-15, tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki. Mereka melupakannya meskipun ada di dalam rumah. Mereka juga merasa tersakiti dengan apa yang mereka alami. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Apa yang melukai mereka. Tapi saat anak kurang mendapatkan kasih sayang, dia kehidupannya akan terpijak oleh permasalahan yang akan dia alami. Dia tidak bisa sharing sama orang tuanya. Karena hubungannya, relasinya yang kurang dekat. Dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ya, kita banyak tahu tentang hal itu. Bagaimana kehidupan menginjak-injak mereka yang kurang untuk survive. Yang kurang mendapatkan kemampuan untuk bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Dan mereka nanti akan terinjak-injak. Ia memperlakukan anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ya, kekerasan di dalam rumah. Karena apa? Orang tuanya kurang mengenal anak-anaknya. Anak-anaknya juga tidak mengenal orang tuanya. Jadi tidak akan ada jalan tengah di antara mereka. Dan yang muncul adalah kekerasan antara A dan B. Itu yang akan didapatkan oleh anak itu. Tetapi, kalau kita di dalam Tuhan, kita akan seperti Raja Wali. Kita tahu bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Kita akan tahu bagaimana cara membesarkan anak-anak kita seturut dengan kehendak Tuhan. Karena masa depan anak-anak ini ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang tahu bagaimana perjalanan kehidupan mereka nantinya. Dan kita sebagai orang tua harus meminta hikmat itu dari Tuhan. Semakin kita mendekat sama Tuhan, kita tahu bagaimana menghadapi anak-anak kita.
Bagaimana kita mengenalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita mengenalkan kasih Tuhan yang luar biasa itu di dalam relasi mereka. Sehingga kehidupan mereka akan dipenuhi oleh kasih. Saat mereka berhadapan dengan orang lain, mereka berhadapan dengan teman-teman mereka, dengan teman-teman orang tuanya, atau dengan saudara-saudara mereka, mereka bisa memancarkan kasih Kristus di antara semuanya. Karena orang tuanya lebih dahulu takut akan Tuhan. Demikian renungan pada hari ini. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita, bisa membuat kehidupan keluarga kita di dalam perkenanan Tuhan. Dan saya percaya jika kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, keluarga kita akan dipulihkan. Saat keluarga kita dipulihkan, masa depan anak-anak kita akan dijamin sepenuhnya oleh Tuhan. Dan mereka, anak-anak kita, dan kita semua akan hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa mengakhiri renungan ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap petunjuk-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami untuk terus bagaimana belajar tentang firman-Mu yang luar biasa itu, Tuhan, yang mengarahkan kehidupan kami untuk tetap terus takut akan Tuhan di dalam hari-hari kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hari ini, kami serahkan pekerjaan kami serahkan studi anak-anak kami serahkan kehidupan kami ke depannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kami hari ini, Engkau yang mempercayakan kami untuk bisa melangsungkan hari ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terus ajari kami untuk bisa meraih setiap kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.